tadi sudah saya jelaskan bahwa Pradin itu memiliki 4 lembaga konsentrasi: Posbakum Adin, LPAI, Pawin, Gradin, dan ada lagi yang satu lagi terakhir. Apa itu? Paria Advokat, majalah, lembaga informatika, majalah Paria Advokat. Bisa sedikit ini Paria Advokat ini artinya bukan aneh-aneh di memori saya. Artinya ini bagian daripada sejarah yang juga mungkin saya pernah juga hadir di situ. Bisa Bukan Anda. Kami ikut aktif mendirikannya. Ikut berarti Mas. Nanti Abang Anda bisa jelaskan lagi baru saya Paria Advokat muncul kembali. Silakan Abang Anda bisa jelaskan. Untuk mengakomodir menggelorakan lembaga konsentrasi 4 yang dimiliki oleh Pradin tadi, maka di sini perlu juga merupakan suatu komunikasi antar sesama, baik dari pusat dan dari daerah, untuk khususnya internal Pradin itu sendiri, monitoring keadaan kegiatan apapun yang terjadi, seperti halnya tentang pemberian bantuan hukum, memonitor keadaan kondisi anggotanya. Dan anggota Pradin itu tidak akan pernah terlantarkan ataupun menterlantarkan, tidak pernah. Bahkan tekad Pradin terhadap anggotanya memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Banyak yang datang ke Pradin untuk minta perlindungan kesejahteraan itu dari organisasi-organisasi yang lain. Karena salah satu contoh dalam kehidupan menjalankan profesi adalah kesejahteraan para anggotanya. Tapi kalau di Pradin, insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang kalau ada anggota Pradin itu berpenghasilan di bawah 20 juta, itu pasti akan saya berikan teguran. Seluruh Indonesia. Rekan-rekan advokat muda ini bantuan hukum Adin, Posbakum Adin ini memberikan 20 juta gaji, bukan gaji, honorarium di seluruh Indonesia. Dan kalau tidak memenuhi 20 juta, maka akan dipecat. Luar biasa, di seluruh Indonesia. Artinya ada begitu besar potensi dana, begitu besar kapital yang dikeluarkan oleh Pradin untuk membiayai kesejahteraan seluruh anggotanya. Zaman pandemi seperti ini, jangankan 20 juta, 5 juta satu kuasa pun susah dilakukan. Tapi buat Pradin itu sudah terselesaikan. Nah, untuk menyimak, untuk mengetahui rahasianya, silakan nih Pak Rambi akan jelaskan kepada advokat-advokat muda. Apakah pilihan saudara-saudara advokat masuk ke Pradin, Forum Adin, Posbakum Adin, dan atau advokat Pawin? Silakan Pak. Tentang operasional Posbakum Adin sebagai anggota Pradin, automatically itu memang harus memenuhi melaksanakan toga. Bukan baju toga, tapi toga singkatan dari Tertib Organisasi dan Administrasi Organisasi. Toga. Tertib administrasi. Oke. Ya, toga Tertib Organisasi, Administrasi Organisasi. Nah, itu singkatan toga. Jadi toga, ada kita yang memiliki toga Pradin. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tadi melalui majalah Paria Advokat ini, kita bisa monitoring keadaan semua seluruh Indonesia. Kemudian saya luruskan dulu kata-katamu, bukan Pradin memberikan jaminan, bukan Pradin memberikan uang, bukan Pradin punya uang milik paruah, tidak. Akan tetapi Pradin memberikan lapangan kerja, memfasilitasi luar biasa kepada anggota advokat. Itu yang poin memfasilitasi. Karena negara telah menyiapkan. Jadi bukan Pradin menjanjikan bagi anggotanya, justru Pradin menagih janji pemerintah. Bukan menagih janji kepada anggotanya sesuai dengan sumpah janji sebagai advokat. Dengan ikrarnya sebelum dia menjadi advokat anggota Pradin, dia harus mengikrarkan Pradin dulu. Ada ikrar Pradin. Nah, itu dia. Ambil logis. Nah, ada ikrar Pradin. Ada semua harus dia penuhi itu. Jadi kalau dia satu butir aja dia tidak laksanakan ikrar Pradin itu, ya harus diberikan teguran. Karena kesejahteraan sudah jelas. Iya. Sudah difasilitasi oleh DPP Pradin untuk mereka hidup sejahtera. Siapa yang membayar? Negara, bukan saya. Nah, ini yang juga banyak advokat-advokat yang belum memahami, belum mengetahui
tentang Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Oh ya ya. Ini yang nggak dipahami oleh Banyak advokat-advokat, apalagi orang lain. Nah, ini jadi bagi setiap advokat Pradin harus membaca ikrar Pradin, harus melaksanakan ikrar Pradin ini. Kalau dia tidak laksanakan satu butir, saya berikan teguran melalui toga tadi. Oke. Karena disinilah dia menciptakan dia sebagai advokat profesional, dia yang menjadi advokat yang bermutu, yang handal dan sebagainya di sini. Dan kami terbentuk Korsa. Melalui ikrar Pradin ini terbentuk Korsa. Oke. Kalau tidak ada ikrar, bagaimana mau terbentuk Korsa? Nah itu. Demikian juga terhadap saya katakan tadi kegiatan Pradin itu di dalam melaksanakan misi-visinya melalui lembaga konsentrasi pos Pakomari tadi, melalui undang-undang Bankum telah diatur. Nah sekarang ini satu perkara 8 juta. Satu perkara 8 juta. Satu perkara 8 juta. Ya, dengan ada rinciannya. Ada tingkat PK, tingkat kasasi, tingkat banding, pengadilan, sidang peradilan, penyidikan, mediasi, itu litigasi. Oke. Tingkat non litigasi ada mediasi, ada konsultasi. Apalagi 9 penelitian hukum, perkara, investigasi, ya semuanya. Ada 9. Itu semua dibayar oleh negara. Oke. Bukan Pradin kelebihan uang bayar anggota-anggota, enggak. Tapi mereka Pradin yang menyiapkan lapangan kerja, menyerap anggaran negara. Nah itu yang menjadi yang berat buat saya sebagai ketua bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap anggaran yang dikucurkan oleh negara itu harus terserap. Saya dituntut. Berapa kira-kira anggaran negara memang? 60 miliar. 60 miliar untuk seluruh. Kasih tahu dulu 60 miliar. 60 miliar untuk seluruh per tahun. Per tahun untuk Pradin saja. Atau seluruh seluruh OBH. Seluruh organisasi bantuan hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Itu ada 60 miliar. Nah, itu yang kemudian diberdayakan dan difasilitasi oleh DPP Pradin melalui Pak Haji Lapon Rafli untuk kesejahteraan para anggota-anggota advokat tinggi daerah di desa, di kampung-kampung. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Rafli akan jelaskan. Silakan, Pak. Nah, ini yang jadi kalau ada advokat nganggur, advokat nggak ngerti, advokat tidak bisa beracara, ataupun tadi sebutkan awal kita ngobrol, advokat sontoloyo, advokat abal-abal, kaleng-kaleng, advokat macam-macam, terserah. Anggota Pradin paling benci itu. Luar biasa. Karena kita sangat membutuhkan mereka. Dan itu melalui semua proses pendidikan. Buku kita siapkan. Ada 37 buku. Nah, ini kau belajar. Dikasih semua orang anggota. Dan saya ketua Pradin, setiap minggu, setiap saat kita ada anggota yang tidak memahami online, ada 4 HP di ketua Pradin ini. Online semua ini. Gitu. Ada buntu ataupun ada kurang menguasai dalam buku itu karena adalah karangan saya sendiri, langsung saya jelaskan anggota semua. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan itu dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh anggota daripada. Ya, terus kemudian yang tentang teknik penyerapan anggaran tadi itu tidak pernah by hand, tidak pernah melalui tangan ke tangan. Terus langsung muncul ke rekeningnya mengarah si tinjak. Selesai kamu hari ini, kamu dapat putusan istilahnya petikan putusan. Kamu foto di HP-mu, kirim langsung sit Bankum, tunggu beberapa jam kemudian, kling masuk uang itu ke rekeningmu. Bukan ke saya, bukan ke DPP, bukan, tapi demi kesejahteraan para anggota. Saudara-saudara advokat, rekan-rekan advokat yang tidak dapat klien, tidak ada penandatanganan kuasa. Saatnya saudara menentukan pilihan untuk masuk ke Pradin, karena memfasilitasi pendidikannya, memfasilitasi bagaimana Anda terdidik menangani kasus-kasus, memfasilitasi Anda juga untuk kedapatan kesejahteraan, untuk biaya-biaya dapur. Tentu istri tidak akan menjadi mengkobel tiap hari, karena Pradin memberikan solusi. Ya, betul. Silakan. Jadi ada pembayaran itu semua anggota seluruh Indonesia ini, tapi kata ada manajemennya, mekanismenya. Tapi artinya saya tidak pernah melihat uang sepeser kapir sampai sekarang itu.
Nah, berapa kira-kira yang dari seluruh Indonesia yang sudah terserap anggaran negara Jangan untuk Radin? jangan bilang 90% dari 60 miliar. 90%. Karena pos Bakum Adin yang paling banyak terakreditasi. Saudara, rekan-rekan advokat, 60 miliar per tahun serapan dianggarkan oleh anggaran belanja negara APBN. Dan itu adalah untuk pos bakum untuk bantuan hukum seluruhnya. Namun 90% dari 60 miliar terserap oleh pos bakum Adin. Bagaimana strategi, bagaimana syarat-syaratnya, dan apa yang harus dilakukan? Silahkan datang dan berkonsultasi dengan Aji Rokon Rafi. Silakan Bang, bisa jelaskan. Bukan hanya itu, bukan hanya tadi, itu hanya satu sumber. Sumbernya ada 5. Apa itu lagi Bang? Nah, ini yang lebih sedap. Sumber dana. Bukan 5. hanya dari Bukan APBN tadi. Bukan hanya itu. Silakan Bang, jelaskan. Sumber dana bantuan gratis itu APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, hibah tidak terikat, DIPA Mahkamah Agung. DIPA Mahkamah Agung, kamu ini DIPA Mahkamah Agung. Iya. Yang tidak terikat tadi apa itu? Hibah tidak terikat. Dari negara atau dari ya, dari negara bisa, dari mana-mana bisa. CSR dari perusahaan. CSR dari perusahaan, berarti 6. Enggak. 5. Hibah tidak terikat. Itu dapat. Di pemakaman kita dapat piket. Memang anggota aku, kamu lihat piket yang dibayar dulu nggak dibayar? Dibayar itu 100.000 per jam oleh negara, oleh pengadilan. Kamu ini jangan kau bikin gerakan anak buahku itu di sana. 100.000 per jam. Minimal 2 jam 1 hari harus wajib. Udah tahu kamu kan? Advokat Indonesia tidak tahu kan? Makanya jangan terkontaminasi karena kekerenan orang. Lebih seperti Ketum Pradit, advokat Terpan Rambe, low profile, dan menusuk jantung rakyat, keadilan rakyat di desa, di kota, dan di seluruh Indonesia tercover oleh Pradit. Tidak terkontaminasi oleh gedung satu lantai, tidak terkontaminasi dengan pelari, tidak terkontaminasi dengan seluruh kemauan, tapi tetap di jalur rakyat, membela, memperjuangkan keadilan untuk masyarakat. Tapi dibiayai oleh negara 60 miliar, 90% terserap oleh Pradit untuk menegakkan hukum dan keadilan. Biar apa Bang? Sekalipun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Via Justisia Ruat Kolo. Iya, via Justisia Ruat Kolo. Itulah yang dilakukan oleh advokat senior Pak Rambe yang melakukan yang concern tetap pada perjuangan memberantas ketidakadilan, menegakkan benang keadilan di tengah-tengah Republik tanpa memandang gedung-gedung bertingkat dan bling-bling serta Ferrari dan mobil-mobil Lamborghini lainnya. Tetap setia. Silakan Pak Rambe jelaskan lebih jauh tentang Pradin ini supaya menjadi motivator para advokat-advokat Indonesia. Baik, untuk mengikuti perkembangan sebenarnya apa yang kami lakukan beberapa hari terakhir ini, saya bangun lagi yang semula lembaga konsentrasi lembaga informatika Pradin. Lembaga informatika Pradin itu namanya majalah Pariadvokat. Itu kan cetak, ya, cetak kan masih ikut. Ya, waktu cetak saya masih cetak. Nah sekarang ini karena pandemi ini sangat mencekam, entah kapanpun berakhirnya, DPP Pradin memutuskan mulai bulan September ini kita alih dari media cetak menjadi media online di majalah Paria Advokat. Majalah Paria Advokat, media cetak yang tadinya digagas juga salah satu oleh Pak Haji, tapi sekarang sudah menjadi online media Paria Advokat. Silakan rekan-rekan muda advokat bisa searching di Google Paria Advokat yang concernnya adalah tentang peradilan-peradilan, tentang advokat, tentang hakim dan kepolisian. Yang semuanya adalah tentang bagaimana menegakkan hukum di Indonesia. Di bumi persada. Jadi sehingga seperti yang tadi saya katakan, lembaga konsentrasi Pradin itu ada 5. Nah sekarang berkembang lagi dalam periode verifikasi 2021 ini Bankum Gradin. Jadi Gradin tadi Gerakan Advokat Indonesia dia bentuk lagi Bankum Gradin. Bankum Gradin. Nah, kemudian Pak Win ibu kita ini sudah ikut juga, dia bentuk lagi
bentuknya Bankum Pawin. Insya Allah nanti kalau ini lolos akan berkembang lagi untuk menyelimuti seluruh Indonesia ini, melindungi, mengayomi seluruh bangsa ini dari keterpurukan, dari kekuasaan yang begitu banyak yang diselewengkan. Ini insya Allah akan terjadi. Nah kelihatannya ini senior Abang Anda ini tidak pernah berhenti untuk berinovasi, berkreasi dan berinovasi. Ya. Luar biasa. Banyak contoh sebenarnya para advokat muda bisa mencontoh kepada Pak Haji Rahman Rampe ini tentang kreativitas. Dalam bahasa milenial dikatakan out of box. Satu-satunya organisasi advokat yang memang concern tentang memperjuangkan keadilan dan membangun kesejahteraan para advokat Indonesia muda dari tingkat desa sampai tingkat kota. Peradi. Coba para rekan-rekan advokat muda lihat siapa? Peradi, Gading, IPHI, SPI, HAPI, dan organisasi-organisasi advokat lainnya. Silakan Anda bisa bandingkan. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rahman Rampe itu sebuah fakta? Tapi saya sebagai dari Kadin dan Advokat Indonesia sudah melihat dan merasakan langsung bagaimana kemudian Posbakum Adin hadir di hampir seluruh pengadilan seluruh Indonesia. Dan saya baru mengerti dan baru paham bahwa yang piket pun di Posbakum Adin itu digaji 100 ribu per jam. Dan Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Dan itu di seluruh Indonesia. Artinya kesejahteraan para advokat-advokat yang selama ini dikeluhkan tidak ada klien, tidak ada kasus, tidak bisa tanda tangan kuasa dan lain sebagainya, kesejahteraan tidak ada, ternyata terjawab sudah. Maka untuk itu para advokat muda jangan hanya melihat orang-orang naik mobil Ferrari, naik mobil Lamborghini, kantor di hotel di gedung bertingkat 7 bertingkat 100 di daerah Sudirman, di daerah Kuningan. Ternyata solusinya ada di sini. Negara menganggarkan hampir berarti sekitar 50 miliar terserap untuk kesejahteraan advokat. Nah, saya tidak tahu apalagi kreasi dan kreativitas Abang Anda yang akan lakukan yang tidak pernah berhenti untuk berkarya. Apa yang sebenarnya yang masih Abang Anda lakukan dari semua yang sudah tercipta sekarang? Pertama, mempertahankan itu dalam suatu kekuasaan yang paling sulit. Kekuasaan apapun di dunia ini, mulai dari kekuasaan RT sampai kekuasaan presiden, mempertahankan itu yang sulit. Berinovasi, berkreasi, itu saya kira mudah. Sehingga oleh karena itu kita tidak mudah untuk membuat suatu gagasan terobosan seperti halnya yang dimiliki Kadin sekarang. Sudah berkembang lagi dari 5 konsentrasi yang sekarang di pundak mereka ini, anggota-anggota ini sudah ada lagi Bankum Gradin, ada lagi Bankum Pawin. Ini mungkin akan segera dalam tahun kurun 2022 ini akan kita kembangkan seluruh Indonesia lagi. Jadi ada Posbakum Adin berendengan dengan Bankum Gradin, berendengan Pawin, saling sinergi sehingga nanti masyarakat itu sangat terbantu di tengah-tengah pergulatan kehidupan bermasyarakat berbangsa untuk penegakan hukum. Karena kalau hanya satu lembaga saja kita akan berikan pelayanan, tidak ada rival, tidak ada saling koreksi, tidak ada keseimbangan, sehingga ini kan membawa suatu ketimpangan. Nah, ini oleh karena itu kepada Bankum Gradin, kepada Bankum Pawin ini supaya segera menyusul saudara-saudaranya Posbakum Adin. Karena Posbakum Adin ini kan semua itu kita yang ada di dalamnya adalah anggota Kadin. Kita akan berdayakan seluruh ini. Karena insya Allah November paling lama sudah keluar pengumuman tentang verifikasi yang baru. Verifikasi? Yang baru verifikasi 2021 ini. November akan keluar pengumumannya. Nanti habis itu kita akan terobosan, mungkin akan menggelora lagi. Ya, seperti halnya saya akan lakukan pertama nanti gebrakan terhadap Bankum Pawin. Karena Bankum Pawin ini masih tersep-sep di mana-mana. Ini sangat sulit. Ini boleh dikatakan nomor 2 dari narkoba kasusnya. Maksudnya? Sekarang marak kasus di Republik ini yang terjadi kan adalah narkoba. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Nomor 2-nya itu adalah tentang kriminalisasi gender. Perkara-perkara diskriminasi anak, segala macam, di bawah umur, pernikahan dini, diperkirakan macam-macam. Nah, ini mungkin 2020 nanti setelah usai
terakreditasinya nanti Bankum Pawin ini akan saya bangun dulu seluruh Indonesia Ya. untuk melindungi anak-anak dan perempuan ini. Mungkin nanti kita posisi lebih banyak dari korban daripada pendamping terdakwanya ataupun tersangkanya atau pelakunya lah maksudnya. Ya, ya. Kenapa? Banyak itu perkara-perkara tidak maju ke peradilan. Korbannya sangat bergentayangan. Kasihan. Itulah kemudian Peradin. Ya, kalau nanti ingat, jadi sehingga posisi pos vakum adit ini sudah sangat mengganggu kalau ini menghandle seluruhnya. Makanya kita bangun konsentrasi spesial menangani perempuan. Nanti tanganin dia di luar sebagai mendampingi korban, tersangkanya juga kan menjadi bulan-bulanan oleh aparatur juga. Ya. Ini penyeimbangnya ini adalah pos vakum adit. Begitu juga gerakan-gerakan politik hukum di luar, Bankum Radin akan bermain juga nanti. Jadi sehingga nanti seluruh lingkup di dunia peradilan apapun itu kejahatan kasus perkaranya akan menjadi suatu kekuatan mempertahankan hak-hak hukum mereka. Karena di sini sangat-sangat lebih sangat menyayat hati. Karena aku punya cucu perempuan banyak, saya punya anak perempuan banyak. Jangan diperlakukan mereka semena-mena. Ini yang nanti akan kita 2022 letupan pertama akan main agar terbentuk seluruh menyusul di mana ada pos vakum adit, ada Bankum Pawin, ada Bankum Radin gitu. Boleh kira-kira berapa sebenarnya? Kan ada begini, Abang Anda. Semua Peradin uang muka kita 25 juta, 25 ribu. Datang kemudian kayak kita 30 sampai 3 ribu. Ada ikan di uang kita anggotanya sekitar 5 ribu. Semua klaim. Kita tidak tahu parameternya apa yang menyatakan bahwa mereka punya anggota segala macam itu. Ada yang 5 ribu, ada yang 30 ribu, ada yang 25 ribu, ada yang 1.000 dan lain sebagainya. Dengan 270 juta penduduk Indonesia, ya kan? Nah, kira-kira berapa anggota daripada seluruh Indonesia sudah terdidik, terbina dan tersejahterakan oleh Peradin? Kalau saya mengklaim 50 ribu, sungguh tidak masuk di akal. Kalau saya mengklaim anggotanya cuma 500 orang, juga tidak masuk di akal. Tapi teritorial Republik tercinta ini gampang dihitung, Adinda. Iya kan? Berapa jumlah pengadilan di Indonesia? Ya, Di situ saya ada. luar biasa. Jadi berarti jumlah pengadilan di Indonesia, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tur, pengadilan militer, peradilan ikan, peradilan perikanan, peradilan niaga, peradilan itu kita ada semua. Itu akumulasi semuanya itu adalah 1.300 pengadilan kita sekarang yang miliki. Di luar MK, di luar Mahkamah Pelayaran, masih ada lagi peradilan-peradilan di luar pengadilan yang 1.300 itu. Seluruh Indonesia, karena kabupaten kota berkembang semuanya. Itu kita di sana ada. Dan setiap pos vakum adit wajib punya personil 15 orang. Luar biasa. Rekan-rekan advokat, bukan persoalan jumlahnya berapa. Mau ada 25 ribu, tapi tidak dirasakan oleh rakyat. Mau ada 30 ribu, tapi tidak dirasakan juga oleh kehadirannya di pengadilan-pengadilan. Nah, Bahwa Peradin anggotanya real seperti itu, tapi di seluruh pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, baik peradilan militer, peradilan agama, peradilan niaga, dan seluruh peradilan di Indonesia, mereka hadir. Satu orang bisa membawa 15 orang. Jadi saudara rekan-rekan muda advokat Indonesia bisa bayangkan kalau 1.500 membawa 15 orang, Anda silakan hitung sendiri berapa sudah disejahterakan dan dibina oleh Peradin. Silakan Abang Anda teruskan persoalan kemudian tadi masalah bagaimana kemudian Peradin ini tetap bisa eksis, hadir, mengayomi dan memberikan pendidikan kepada para advokat dan kesejahteraan. Kita melakukan pendidikan itu sebelum COVID memang saya jarang dapat di rumah, apalagi setelah istri tercinta tiada tahun 2012 kakakmu meninggal. Itu betul-betul memang intensif, sangat saya ayomin anggota itu sampai ke pelosok manapun saya datang, masuk ke Saum Laki di Maluku, Saum Laki di Maluku, sampai ke paling jauh-jauh ada saya ambil, sampai ke Morotai, Maluku Utara berbatasan dengan Filipina. Lagi yang paling terjauh ya
Pokoknya semua itu udah saya jalani melakukan pembinaan. Karena Pembinaan kepada keadilan. mereka semua sangat bangga mereka kalau saya turun, itu kebanggaan saya. Mereka pun sangat senang sekali. Seperti Bopen Diul, Iya. apa yang baru yang ikut verifikasi baru ini, yang di Papua itu, Papua Barat, Papua Segala itu sudah ada. Bukan sama lagi kepulauan lah. Kepulauan di Papua itu kita sudah ada. Saya bangga mengunjungi mereka. Saya lebih bangga mengunjungi mereka ke pelosok daripada melihat sebab ada di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, malah nggak pernah saya injak. Tapi kalau saya pergi ke daerah itu paling suka. Artinya bangga mereka dan pun sangat membanggakan mereka. Dan mereka itu sangat antusias kita berikan pembinaan. Dan saya selalu memberikan semangat kepada mereka. Dan karena yang serapan anggaran itu bukan uang dari mana-mana, tapi adalah uang negara, adalah uang diambil dari uang rakyat. Ya itu kita harus bertanggungjawabkan, bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia ini, tapi sampai ke akhirat sekalipun kita harus bertanggungjawabkan. Kenapa mimpi Kakanda yang belum tersampaikan tadi? Dengan Saya- segala aktivitas dan semua lembaga yang sudah terbina dan terbentuk itu. Impian saya sesungguhnya cuma satu, kembali awal tadi kita berbincang-bincang itu, sebelum aku meninggalkan dunia panah ini hanya aku dambakan kalau bisa segera dibentuk Mahkamah Advokat Indonesia. Mahkamah Advokat Indonesia. Karena bagaimanapun itulah yang saya wariskan kepada generasi saya nanti, bahwa advokat itu solid dan berbobot serta benar-benar mempunyai suatu pandangan objektif, positif segala macam terhadap profesi ini akan dapat terjawab di sana. Tidak lagi saya risih mendengarkan saya berjuang mati-matian membela masyarakat dengan binaan saya, advokat saya yang ribuan orang itu dicap, diberikan gelar advokat Sontoloyo. Saya menangis mendengarkannya, apalagi mendengarkan advokat kaleng-kaleng, advokat abal-abal itu saya mendengar langsung dari pimpinan Mahkamah Agung waktu kami ada audiens ya kopi morning apapun sebutannya acara lupa saya. Waktu itu beliau masih wakil ketua Mahkamah Agung. Kami diundang bertemu sampai namanya Bapak Saripudin, yang sekarang sudah menjadi ketua Mahkamah Agung. Dan pada Bapak sebelum itu sudah saya katakan, usai kami ngobrol-ngobrol seperti begitu, berbincang-bincang, kesimpulannya hanya satu kata, saya bilang siap-siap Pak Saripudin jadi ketua Mahkamah Agung. Malah dia bilang dengan senyuman ketawa, ditepuk, masa kok begitu jauh katanya. Lalu kami yang perbincangkan, dia minta maaf kepada kami pihak DPP Peradilan waktu itu mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Dia minta maaf 3 kali. Yang 4 kali saya jawab, silakan Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung, saya ucapkanlah apa mau diucapkan itu. Dia ucapkan. Sekarang kami marak mendengarkan advokat abal-abal. Bagaimana kondisi, bagaimana pendapat pengurus-pengurus peradilan yang hebat-hebat ini untuk memulihkan nama itu kembali kepada advokat profesional, bukan advokat abal-abal. Ucapan beliau lah pertama kali saya mendengar kata-kata advokat abal-abal. Itu 2018 ya, Erlin. Iya Pak. Waktu kita dengan Wakil Ketua Pak Saripudin yang dia bilang kata-kata abal-abal itu 2018. Tanggalnya pun saya lupa, 24 Agustus 2018. Waktu kami ketemu di sana, tim pimpinan Mahkamah Agung, tim pengurus DPP Peradilan, dialog terjadi, itulah antara lain bahasan kami bahwa beliau sangat prihatin ada gelar baru di tubuh profesi advokat. Nah, dengan dia minta maaf 3 kali, dia menyebutkan bahwa advokat profesional telah berubah, ada tambahan gelar di belakang advokat abal-abal. Saya sangat sedih mendengar, tapi walaupun demikian saya ketawa dan senyum. Nah, oleh karena itu saya kira, menurut pendapat saya, pesan kepada teman-teman para advokat senioren, mungkin saya lebih bodoh daripada bodoh. Yang pintar-pintar tolong saya harapkan, ayolah kita wujudkan undang-undang advokat itu hanya satu kata dalam satu bentuk kalimat, Mahkamah Advokat Indonesia. Jadi seluruh organisasi advokat Indonesia bersatulah untuk membentuk Mahkamah Advokat Indonesia.
Itu yang disampaikan oleh Pak Haji Rahman Rambe mengatasi solusi atau resolusi politik yang terjadi saat ini. Nah, untuk para advokat-advokat muda apa pesan dan kesan yang Abang Anda mau sampaikan? Baik, kepada anak-anakku, adik-adikku advokat muda yang ada sekarang, saya harapkan jadilah advokat profesional, belajarlah yang sesungguhnya. Bila mana ada hambatan kendala, kembalikan, implementasikanlah undang-undang advokat itu sendiri, dengan laksanakanlah mandatori undang-undang Bankum, karena semua profesi advokat di dunia ini adalah memulai dari yang kecil, bukan langsung besar, bukan langsung memperoleh berpenghasilan banyak ataupun besar, tapi harus memulai mungkin dengan apapun profesinya berpenghasilan kecil. Karena di sini dalam profesi advokat ini, menurut pengalaman saya hampir mencapai setengah abad, hanya satu kata, menjaga 4 huruf adalah nama. Nama kita baik dalam pengabdian, walaupun kadang-kala perbuatan kata pekerjaan kita tidak mengena di hati orang, tapi kalau nama itu dijaga, kan pasti akan terjadi perubahan. Yang terakhir adalah hakul yakin, menjalankan profesi advokat ini bukanlah semata-mata mencari nafkah ataupun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi semua ini adalah ibadah. Terkhusus kepada advokat Kristiani, ingat bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Bila kau melakukan pekerjaan sesuai dengan janjimu kepadanya, niscaya kau akan diberikan anugerah dan karunia yang paling terbesar. Demikian. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia, advokat Indonesia, bahwa tekanan tadi ke advokat muda adalah pertama, pengabdian profesi advokat adalah sebuah ibadah. Kedua, jaga nama baik yang akan dibawa sampai ke akhirat dan ke cucu, anak dan cucu. Ketiga adalah jangan sampai pernah mengkhianati profesi dengan melakukan kiri kanan oke atau bermain di 2 kaki. Keempat adalah membangun tidak seperti langsung panen. Membangun adalah seperti menanam padi, memupuknya kemudian baru pemanennya. Jangan segampang membalikan tangan. Yang itulah kira-kira poin yang disampaikan oleh Pak Rambe kepada generasi-generasi. Terima kasih. Salam advokat Indonesia.